Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan da'ima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. اللهم افتح لنا كل خير اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Mukhtasar Shaghir lil Jami' Shaghir. Dan kita sudah sampai pada hadis 91 pada harfuz zai. Hadis-hadis yang dimulai dengan huruf zai. Zain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zadakallahu, semoga Allah menambahkan kepada engkau hirsan, semangat, wala ta'du, dan janganlah kamu lari, atau wala ta'ud, dan janganlah kamu mengulangi. Jadi ini boleh dibaca dua bacaan. Kalau dibaca ta'du itu lari, kalau ta'ud itu kembali atau mengulangi. Hadis riwayat Bukhari. Untuk paham hadis ini kita perlu ngerti sababul wurudnya, ya, sebabnya kenapa Nabi menyabdakan hadis ini. Perawi hadis ini Abu Bakrah, ini dia sholat terlambat, makmum masbuk. Melihat Nabi sudah ruku', maka dia masuk masjid langsung Allahu Akbar ruku'. Jadi gambarannya dia masuk dari pintu timur sana, ya. Masuk masjid langsung Allahu Akbar ruku'. Nah, sambil ruku' sambil maju menuju shaf, sambil lari, Pak, supaya enggak telat. Nah, maka Rasulullah mendengar ini ada suara orang lari-lari. Maka selesai sholat, Nabi mengatakan, semoga Allah menambahi kamu semangat, yaitu semangat untuk tidak terlambat. Jadi sholat tidak terlambat, ini sesuatu yang bagus, dipuji oleh Nabi. Nah, kamu semangat, bagus. Tapi besok lagi la ta'du, jangan lari. Berarti ketika dia masuk masjid kemudian lari menuju shaf, itu salah, maka dilarang oleh Nabi. Wala ta'ud, dan jangan kamu ulangi. Berarti ketika dia rukuk pada saat masuk pintu itu juga salah. Mestinya rukuknya ketika sudah sampai pada shaf. Jadi kesalahan dia dua. Satu, rukuk pada saat masuk masjid. Dua, dia lari menuju shaf. Ini salah. Maka dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini kita ambil dua pelajaran. Pelajaran pertama, bahwasanya seseorang yang menemukan imamnya dalam kondisi rukuk dan dia bisa rukuk bersama imam, maka dia dianggap tidak terlambat. Buktinya Abu Bakrah pengen tidak terlambat, maka dia langsung ikut rukuk. Jadi kenapa dia ikut rukuk langsung itu ketika masuk masjid? Supaya enggak terlambat. Dan memang ini masalah khilafiyah. Sebagian ulama berpendapat bahwa kalau tidak membaca Fatihah berarti terlambat. Rasulullah bersabda, kullu salatin la yuqra'u fiha bi ummil kitab, setiap salat tidak dibaca padanya Fatihah fahiya khidaj, berarti dia kurang alias tidak sah salatnya, maka itu dianggap telat. Tapi pendapat mayoritas ulama salaf bahwa makmum masbuk yang bisa mendapati ruku' imam, dia tidak terlambat, dan itu pengecualian dari hadis ini. Jadi hukum asalnya tidak baca Fatihah, itu berarti tidak sah. Ini hukum asal, tapi ada pengecualian, makmum masbuk. Apakah ada pengecualian lagi? Ada. Orang yang baru saja masuk Islam, dan dia belum bisa membaca Fatihah. Nah, kalau dia salat tanpa membaca Fatihah gimana? Sah. Oh, dia belum bisa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Pelajaran yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwasanya kalau ada orang salat di belakang sendiri, di belakang shaf, maka salatnya salah tapi tetap sah. Jadi misalnya nih, shaf pertama sudah penuh, shaf kedua belum penuh. Tiba-tiba ada orang berdiri di shaf yang ketiga. Itu salah seperti itu, sholat di belakang gitu. Maksudnya gabung pada shaf yang kedua. Tapi apakah sholatnya sah atau tidak? Sah. Dari mana dalilnya? Abu Bakrah tadi masuk masjid dalam kondisi ruko. Nah, pas ruko itu kan dia sendiri.
baru bergabung pada shaf itu ketika sudah sampai shaf. Nah, selama dia berjalan tadi itu sendiri, itu ternyata oleh Nabi sholatnya tidak disuruh mengulangi, berarti sah. Dan ini pendapat mayoritas para ulama, bahwa kalau ada orang sholat di belakang sendirian, maka sholatnya sah tetapi salah. Yang menyelisih mereka adalah Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan sholatnya tidak sah. Waalaikumsalam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la salata liman shalla khalfas saffi wahdah. Tidak sah salatnya orang yang salat di belakang shaf sendirian. Istaqbil salataka, ulangi salatmu lagi. Fala salata liman shalla khalfas saf. Tidak sah salatnya orang yang salat di belakang shaf wahdahu sendirian. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, tapi kata-kata fala salata ini kalau Imam Ahmad mengartikan tidak sah salatnya, kalau mayoritas ulama mengatakan tidak sempurna salatnya. Dan pengertian mayoritas ulama ini lebih kuat. Kenapa? Supaya tidak bertentangan dengan hadis yang barusan kita baca. Karena kalau ini diartikan salatnya tidak sah, kenapa Nabi tidak menyuruh Abu Bakar untuk mengulangi salatnya? Ketika Abu Bakar nggak disuruh mengulangi salatnya, berarti salatnya sah. Dan ada pengecualian. Khusus untuk ibu-ibu, maka meskipun dia sendiri di belakang, ini tidak masalah. Misalnya di satu masjid, jamaah itu memang perempuannya cuma satu orang. Maka dia salat sendiri di belakang, nggak ada masalah. Atau suami istri, ini suami, ini istri. Salat jamaah, salat tahajud. Maka tidak perlu jejer begini. Tapi cukup di belakang sendiri. Ini perempuan. Pengecualian yang kedua, untuk salat jenazah. Maka salat jenazah itu boleh makmumnya cuma satu orang saja di belakang. Jadi misalnya 3 orang dibuat 3 shaf, maka satu orang, satu orang, satu orang. Nggak ada masalah. Kalau sholat jenazah cuma 2 orang, maka antara makmum dengan imam ini tidak berjejer, tetapi makmumnya di belakangnya. Ini khusus sholat jenazah. Rasulullah pernah melakukannya. Beliau diundang ke rumah Abu Talhah karena anaknya Abu Talhah mati. Nah, yang mensolatkan cuma 3 orang. Rasulullah, Abu Talhah sebagai bapaknya yang si mayit tadi, dan Ummu Sulaim sebagai ibunya si mayit tadi. Anaknya masih kecil, usia ya mungkin 1 atau 3 tahunan. Nah, maka yang mensolatkan adalah Nabi sebagai imam, belakangnya Abu Talhah, belakangnya lagi Ummu Sulaim. Nah, jadi shafnya tidak berjejer. Ini khusus apa? Salat jenazah. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Hakim. Tidak perlu saya tampilkan lagi karena dulu sudah pernah. Kita lanjutkan lagi hadis yang ke-92. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zadani telah menambah kepada saya Rabbi pemelihara saya salatan satu salat, wahya dan dia adalah al-witru salat witir. Wa waktuha dan waktu salat witir ma bainal isya'i antara salat isya' ila tulu'il fajri sampai terbit fajar yaitu fajar shadiq. Kata-kata zadani, Allah menambah kepada saya, maksudnya tambahan dari sholat 5 waktu. Jadi sudah ada sholat 5 waktu, oleh Allah masih ditambah sholat yang lain. Yaitu apa? Sholat witir. Maka menurut madhab Hanafi, sholat witir hukumnya wajib. Karena tambahan dari sholat 5 waktu, berarti tambahnya juga sama hukumnya yaitu wajib. Tapi mayoritas para ulama mengatakan, sholat witir, sholat sunnah. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh seseorang, ya Rasulullah, apakah saya wajib salat selain salat 5 waktu? Maka beliau mengatakan, la illa an tatawwa. Hadisnya riwayat Imam Bukhari. Kemudian dia bertanya lagi, ya Rasulullah, apakah ada wajib saya puasa selain puasa Ramadan? Beliau mengatakan, la illa an tatawwa. Tidak ada lagi yang wajib kecuali kalau kamu puasa sunnah. Nah, berarti selain salat 5 waktu adalah puasa apa? Adalah salat sunnah. Selain puasa Ramadan adalah puasa sunnah. Itu pendapat mayoritas ulama dan itu lebih kuat insyaallah taala.
Kemudian waktu sholat witir itu ada awalnya, ada akhirnya. Awalnya adalah setelah isya. Setelah isya bukan setelah waktu isya, tapi setelah sholat isya. Sehingga sholat witir dilakukan di waktu maghrib bisa. Misalkan terjadi hujan, kemudian kita jamak antara maghrib dengan isya. Nah setelah isya bolehkah sholat witir? Boleh. Masih jam 6:30, nggak ada masalah. Karena sudah sholat isya. Sholat tarwih sama juga. Jadi kalau Ramadan ternyata pas maghrib hujan. Nah, bagaimana tuh tarwihnya? Silahkan sholat maghrib dijamak dengan isya. Setelah isya tarwih. Jam 7 tarwih selesai. Tidur, tadarus nih. Nah, silahkan, nggak ada masalah. Biasanya jam 7 baru adzan isya, tapi ini jam 7 sudah selesai tarwih, nggak ada masalah. Dalilnya ini. Ma bainal isya, antara isya, berarti setelah salat isya selesai, sudah boleh untuk salat witir atau salat tarwih atau salat tahajud, ila tulu'il fajr, sampai terbit fajar. Berarti kalau sudah terbit fajar, sudah tidak boleh salat witir. Ada pengecualian. Pengecualiannya, orang yang sudah terbiasa salat witir, kemudian pada suatu saat dia belum salat witir karena ketiduran atau karena lupa, kemudian sudah masuk waktu fajar. Nah, ini boleh untuk salat witir, silahkan. Kita tampilkan dalilnya. Man nama an witrihi. Barang siapa yang tertidur dari salat witirnya. Berarti sudah biasa salat witir, tapi tertidur. Au nasiyahu, atau lupa terhadap salat witir. Falyusallihi, maka hendaklah salat witir. Idza dzakarah, ketika dia ingat atau ketika dia terbangun. Hadis riwayat Imam 4 sahih. Jadi misalnya panjenengan jam 3 sudah bangun, kemudian salat tahajud. Jam 4 ngantuk, maka ngeledak sebentar. Pengennya 15 menit, kemudian bangun lagi. Ternyata sarenya sampai 30 menit. Setengah 5 baru bangun, sudah adzan subuh. Padahal belum salat witir, gimana? Silahkan salat witir, nggak apa-apa. Karena ini termasuk apa? Pengecualian nama, dia tertidur. Ini dalilnya. Ini bagi yang sudah terbiasa. Ya. Kalau yang tidak terbiasa, maka dia sudah tidak punya lagi waktu untuk salat witir. Maka ini khusus bagi orang-orang yang terbiasa salat witir atau salat tahajud. Kemudian apa fadilah salat witir? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha ta'ala witrun. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha witir. Maksudnya esa. Yuhibbul witra. Allah mencintai salat witir. Fa'autiru ya ahlul Qur'an. Maka salat witirlah kalian wahai ahlul Qur'an. Hadis riwayat Tirmidzi. Siapa ahlul Qur'an? Semua panjenengan ahlul Qur'an. Karena ada ahli kitab yaitu ahli Taurat dan Injil. Ada ahli Qur'an yaitu umat Islam. Ahli Qur'an adalah orang-orang yang menerima wahyu Qur'an yaitu kaum muslimin umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua kita disuruh untuk salat witir. Maka jangan ditinggalkan salat witir itu. 93. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zinanya al-ainaini, kedua mata, itu adalah an-nadharu, pandangan mata. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dan Tabarani, derajatnya sahih. Maksud hadis ini adalah bahwa kalau mata melihat kepada sesuatu yang haram, itu berarti mata sudah melakukan zina. Padahal zina yang kita tahu itu kan zina kemaluan. Nah, maka jawabnya adalah kenapa disebut zina? Karena kelezatan hubungan dengan kemaluan itu bisa terdapatkan, ya, bisa didapatkan dari mata yang melihat kepada yang haram. Laki-laki melihat kepada wanita yang bukan istrinya. Nah, berarti matanya sudah berzina. Karena ketika melihat dia mendapatkan kelezatan dari melihat tadi. Sama dengan orang yang melakukan hubungan mendapatkan kenikmatan dari hubungan itu. Nah, maka disebut zina karena itu. Karena itu yang dimaksud zina di sini adalah zina kecil. Zina kecil. Apa bedanya zina kecil dengan zina besar? Kalau zina besar itu adalah zina kemaluan yang menyebabkan dia dicambuk sampai 100 kali kalau belum nikah. Kalau sudah nikah dia dirajam. Adapun zina kecil maka tidak ada hukuman hadnya. Hukumannya apa kalau begitu? Ta'zir saja. Jadi pemerintah boleh menetapkan hukuman.
Laki-laki kalau melototi perempuan yang bukan mahram, maka hukumannya misalnya disuruh untuk membersihkan masjid misalnya. Nah, boleh pemerintah menetapkan seperti itu. Ini hukuman ta'zir namanya. Kalau tidak ada pemerintah menetapkan apa-apa, kita boleh menghukum diri kita sendiri dengan melakukan sesuatu kebaikan sebagai penghapus dosanya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Wa atbi'is sayyi'atal hasanah." Iringilah keburukan dengan kebaikan, tamhuha, niscaya akan menghapusnya. Mata melihat haram, ini keburukan. Maka gimana? Iringi dengan kebaikan. Ambil mushaf Quran, matanya membaca Quran 1 juz. Kenapa kamu baca Quran 1 juz? Hukuman untuk mata saya sudah menikmati perempuan yang tidak halal untuk dinikmati. Nah, boleh kita menghukum diri sendiri seperti itu. Ini fungsinya untuk tamhuha, menghapus dosa. Dan sudah saya jelaskan dulu bahwa para ulama mengatakan, apabila dosa itu dilakukan oleh mata, maka paling bagus menghapusnya dengan amalan mata, amalan yang baik. Dosa dengan perbuatan tangan, maka diiringi dengan perbuatan baik yang tangan juga yang melakukan. Meskipun tidak harus begitu. Apakah harus seperti itu? Tidak. Seseorang sudah berbuat zina mata, kemudian sedekah 50.000. Kenapa Pak ngasih saya 50.000? Karena tadi saya zina mata. Nah, ini anak kafarohnya saya kasih engkau sedekah 50.000. Nah, maka orangnya senang. Baik, kalau begitu setiap engkau melihat orang yang tidak boleh engkau lihat, datang saja ke sini. 50.000 terus kasih, lumayan. Ya. Nah, 10 kali dalam 1 hari bisa dapat 500.000. Boleh dengan cara begitu, tetapi menurut para ulama adalah disesuaikan dengan anggota tubuh yang melakukan dosa tersebut. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man halafa minkum faqala fi halifih." Siapa yang bersumpah mengatakan demi Lata Uzza. Ini berarti dosa mulut. Falyakul hendaklah dia mengucapkan la ilaha illallah. Ini amalan mulut, amalan yang baik. Hadis muttafaqun alaih. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Zina mata ini menurut Ibnu Abbas adalah termasuk al-lamam yang disebutkan di dalam surat An-Najm. Kita buka surat An-Najm. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Alladzina yajtanibuna kabiral itsmi wal fawahisha illal lamam." Orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan dosa-dosa keji, illal lamam. Akan tetapi dosa lamam kadang-kadang dia lakukan. Itu maksudnya ayat itu begitu. Nah, dosa lamam itu apa? Kata Ibnu Abbas, contohnya adalah ini, zinal ain. Jadi orang baik kalau dosa zina kemaluan nggak akan, mencuri nggak akan, merampok nggak akan. Kenapa? Itu dosa-dosa besar. Kabirul itsm atau kabairul itsm, dua qiraah. Tapi kalau zina kecil ya, mata kadang melihat, kadang. Itu masih orang baik, ya. Kadang loh ya. Kalau rutin berarti apa? Sudah tidak baik lagi. Tapi kadang, itu masih orang baik, ya. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, itu tafsir untuk ayat tadi. 94. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zuru ziarahilah al-qubura, kuburan. Fa innaha, karena sesungguhnya ziarah kubur itu tudzakkirukum, ini roknya disukun salah, mestinya di dhammah. Tudzakkirukum, mengingatkan kepada kalian al-akhirata, akan akhirat. Hadis ini menunjukkan disyariatkannya ziarah kubur. Zuru, ziarah kuburlah. Apa hukumnya ziarah kubur? Mubah atau sunnah atau wajib? Perintah apabila muncul setelah larangan, maka hukumnya kembali sebelum adanya larangan. Dulu Nabi membolehkan ziarah kubur. Setelah itu Nabi melarang ziarah kubur. Setelah itu ini Nabi membolehkan lagi. Nah, ketika ada perintah membolehkan setelah adanya larangan, maka hukum perintah ini kembali kepada sebelum adanya larangan. Dulu sebelum ada larangan ziarah kubur, apa hukumnya ziarah kubur? Boleh, mubah. Nah, berarti ziarah kubur hukumnya apa? Mubah atau boleh. Tapi ada pahalanya.
Karena ada sisi mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan itu ada manfaatnya, yaitu tudzakirukumul akhirah, mengingatkan kalian kepada akhirat. Dua masalah yang kita bahas untuk ziarah kubur. Yang pertama, bolehkah perempuan ziarah kubur? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallahu zairatil qubur." Semoga Allah melaknati wanita-wanita yang ziarah kubur. Ini hadis menunjukkan bahwa wanita tidak boleh ziarah kubur. Tapi menurut Syekh Albani, hadis dengan lafal seperti ini derajatnya dhaif. Meskipun ada juga yang mensahihkannya, tapi Syekh Albani mendhaifkan. Tapi masih ada satu hadis lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallah, semoga Allah melaknat zawwarat, wanita-wanita yang selalu ziarah al-qubur." Ini hadis riwayat Tirmidzi, derajatnya sahih. Jadi ringkasnya, zawwarat yang selalu ziarah kubur itu yang dilarang oleh Nabi. Wanita-wanita yang terlalu sering ziarah kubur itu yang dilarang. Setahun sekali nggak ada masalah. Ini tidak sering. Maka yang benar adalah lafal zawwarat yang artinya selalu ziarah. Adapun zairat yang ziarah saja, kadang-kadang ziarah, nggak ada masalah. Yang penting perempuan kalau ziarah kubur, jaga adab Islam. Jangan pakai parfum, menutup aurat, jangan berdandan, jangan campur laki perempuan, tidak boleh meratap. Karena wanita kan seringnya begitu, lemah hatinya, sehingga teringat suaminya atau teringat bapaknya nangis, meratap. Itu yang nggak boleh. Kalau ziarah biasa supaya ingat akhirat nggak ada masalah. Pembahasan kedua, apa yang kita baca ketika kita ziarah kubur? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita doa. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Semoga keselamatan untuk kalian, wahai ahlud diyar, orang-orang yang ada di kampung kuburan ini. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Saya baca panjenengan tirukan. Assalamu ala ahlid diyar minal mu'minina wal muslimin. Wa yarhamullahu al-mustaqdimina minna wal mustakhirin. Wa inna insyaallah bikum lalahiqun. Ya, boleh juga dengan riwayat yang lain. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin. Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Nas'alullaha lana walakumul afiyah. Ya, ini mana yang dianggap lebih mudah, silahkan dibaca. Kalau semuanya dianggap panjang, ya, diringkas yang ini juga boleh. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin. Awalnya saja dibaca juga boleh. Nih. Terus ditambahkan doa ampunan. Yaghfirullahu lana walakum juga boleh. Nih. Yang penting mengucapkan salam, karena mereka juga mendengar ucapan kita ketika kita salam. Bahkan riwayat-riwayat banyak mengatakan bahwa kalau kita ziarah kubur, maka yang diziarah ini tahu kalau kita sedang ziarah. Jadi bapak kita sudah wafat, kita datang ke situ ziarah kubur, bapak kita tahu. Tapi nggak bisa ngomong. Nah, kira-kira gimana perasaannya seorang bapak didatangi oleh apa? Anaknya. Nah, pasti akan merasa nyaman, merasa senang.